Halo anak-anak, pembelajaran matematika hari ini kita akan membahas tentang pengolahan data. Pernahkah kamu mengamati tentang siapa siswa tertinggi di kelasmu? Untuk dapat mengetahui tentang siswa tertinggi di kelas, kamu perlu mengumpulkan data. Data tersebut merupakan catatan tentang ukuran tinggi badan dari setiap siswa di kelasmu. Pembelajaran tentang pengolahan data hari ini akan kita bahas melalui 3 langkah. Yang pertama, mengumpulkan data, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar, dan membaca serta menafsirkan data. Kita bahas dari langkah pertama, yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mencatat dan wawancara. Ini adalah contoh mengumpulkan data. Contoh pertama, contoh kedua, dan contoh ketiga. Ini merupakan contoh mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, kita akan pindah ke langkah yang kedua, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Diagram adalah simbol untuk menjelaskan tentang suatu data. Sedangkan diagram gambar adalah simbol dalam bentuk gambar untuk menjelaskan tentang suatu data. Ini adalah contoh diagram gambar. Kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Setelah kalian melakukan pengumpulan data, akan didapatkan data seperti ini. Misalnya, data tentang buah kesukaan siswa kelas 3 SD. Di sini terdapat beberapa jenis buah, ya, ada jeruk dan apel yang disukai oleh anak-anak kelas 3. Dari data tersebut, bisa kita lihat, yang suka jeruk ada 5 orang, yang suka apel ada 9 orang. Maka, data itu bisa kita sajikan dalam bentuk diagram gambar. Seperti ini. Ada sebuah tabel, di dalamnya ada penjelasan tentang jenis buah dan banyaknya siswa. Yang menyukai jeruk ada 5 orang. Berarti kita masukkan gambar 5 orang. Ya, anak-anak bisa ganti gambar dengan gambar yang lebih mudah menurut kalian. Yang suka apel ada 9 orang. Nah, ini adalah salah satu bagian penting, yaitu keterangan. Keterangan ini membantu kalian untuk menentukan jumlah gambar yang akan kalian pakai di dalam diagram. Kalau di contoh pertama ini, satu gambar mewakili satu siswa. Berarti satu gambar itu untuk menjelaskan tentang satu siswa. Berarti kalau yang suka jeruk ada 5 orang, anak-anak harus menggambar sebanyak 5 gambar orang di dalam diagram tersebut. Bisa dipahami? Yuk kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, hasil pengumpulan datanya yaitu data tentang perolehan nilai matematika siswa kelas 3 SD. Yang mendapat nilai 60 ada 10 orang. Yang mendapat nilai 70 ada 15 orang. Nilai 80 ada 5 orang. Dan nilai 90 ada 20 orang. Wow, banyak sekali ya orang yang harus kita gambar. Tidak anak-anak? Mari kita lihat contoh yang kedua ini. Cara penyajian datanya dalam bentuk diagram gambar. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah keterangannya. Satu gambar mewakili 5 siswa. Atau satu gambar menjelaskan sejumlah 5 siswa. Jadi, kalau kita masukkan ke dalam diagram gambar,
yang mendapat nilai 60, kalian tidak perlu gambar 10 orang. Kalian cuma gambar 2 orang saja. Kenapa cuma gambar 2? Karena setiap gambar diwakili oleh 5 siswa. Setiap gambar mewakili 5 siswa. Ya, 5 tambah 5 sama dengan 10. Atau bisa juga 10 orang bagi 5 sama dengan 2. Berarti kalian cuma butuh gambar 2. Butuh 2 gambar saja di dalam diagram itu. Bisa dipahami? Contohnya lagi ya. Yang mendapat nilai 70 ada 15 orang. Anak-anak tidak perlu menggambar sebanyak 15 orang di dalam diagram itu. Yang perlu kalian lakukan, perhatikan keterangan di bawahnya. Satu gambar mewakili 5 siswa, berarti 15 bagi 5 sama dengan 3. Kalian cuman perlu gambar 3 orang di dalam diagram itu. Bisa dipahami? Oke. Contoh berikut nilai 80. Karena yang mendapat nilai 80 hanya 5 orang, maka kamu cuman perlu menggambar 1 gambar saja di dalam diagram tersebut, karena 1 gambar mewakili 5 orang. Sedangkan yang mendapat nilai 90 ada 20 orang, berarti 20 bagi 5, 4. Kalian cuman perlu gambar 4 orang saja di dalam diagram tersebut. Nah, setelah menyajikan data, kita akan bahas langkah yang ketiga, yaitu membaca dan menafsirkan data. Membaca data dapat kalian lakukan dengan melihat informasi langsung daripada diagram itu. Contoh, tadi diagram tentang nilai yang sudah kalian sajikan, mau kita baca datanya nih. Ya, kalau kalian lihat, yang mendapat nilai 60 berapa orang? Benar sekali. Yang mendapat nilai 60 ada 10 orang. Ini contoh membaca data ya. Banyak siswa yang mendapat nilai 60 adalah 10 orang. Ini contoh membaca data. Sedangkan menafsirkan data, menafsirkan data itu berarti kita mengambil kesimpulan atau kita menemukan informasi lain yang tidak tertulis pada diagram itu. Ya, misalnya data yang paling banyak, data paling sedikit, selisih, atau jumlah dari seluruh data. Contohnya, ini diagram yang sudah kalian buat tadi, diagram gambar. Kita akan menafsirkan data tersebut. Yang pertama kita bikin selisihnya. Selisih siswa yang mendapat nilai 70 dan 80 adalah 15 kurang 5 sama dengan 10 siswa. Kenapa 15 kurang 5? Karena kalau selisih berarti kita mengurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil. Yang mendapat nilai 70 ada 15 orang. Yang mendapat nilai 80 ada 5 orang. Berarti 15 kurang 5 sama dengan 10 siswa. Itu adalah selisihnya. Nanti anak-anak bisa bikin selisih contoh yang lain. Misalnya selisih nilai 90 dan selisih nilai 60. Berarti 20 kurang 10. Itu adalah contoh selisihnya. Berikut, jumlah seluruh siswa. Nah, menafsirkan data jumlah seluruh siswa. Kalian berarti tinggal menjumlahkan dari diagram yang sudah kalian buat. Jumlahkan siswanya. 10 tambah 15 tambah 5 tambah 20 sama dengan 50 orang. Next. Menafsirkan data yaitu data paling banyak. Dari gambar bisa kita lihat ya, data paling banyak itu yang mendapat nilai 90. Ada berapa orang? 20 orang. Ya, karena satu gambar mewakili 5 orang. 5 kali 4 sama dengan
20. Oke. Data paling sedikit dari diagram gambar tersebut, data paling sedikit yang mana? Betul ya, 80 yang mendapat nilai 80. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah mengerti tentang 3 langkah dalam pengolahan data, anak-anak silakan lakukan exercise 1. Exercise 1-nya sudah Ibu bagi. Worksheet-nya ada di dalam amplop yang akan diambil oleh orang tua di sekolah. Setelah itu kalian boleh selesaikan exercise 1, lalu difoto dan upload ke kelas 7. Selamat belajar anak-anak, Tuhan memberkati.